Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh sahabat, salam barakah dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih melakukan aktivitas ibadah yang kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat takwa. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi, orang yang paling dekat nanti di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam hal kebaikan. Nah, tentu untuk menggapai hal itu tidak semua yang kita bayangkan. Butuh perjuangan, butuh kesabaran. Mudah-mudahan insya Allah dengan kesabaran kita, dengan perjuangan kita itu mendapat nilai pahala yang lebih besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita banyak kadang berpikir bahwa ternyata yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah merupakan bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap kita, bentuk rasa cintanya Allah kepada hambanya. Tapi toh kenapa ada yang mungkin orang kaya, ada mungkin orang miskin di bawah daripada standar dalam kehidupan, ada orang yang mungkin tinggi jabatan, ada orang yang mungkin tidak punya apa-apa. Nah, kadang ada yang bertanya, di mana letak keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu? Di mana letak kehadirannya Allah terhadap hamba-hambanya yang mungkin selalu senantiasa diberikan besar ujiannya terhadap mereka. Pemirsa, sahabat, salam barakah dimanapun berada, harus kita ketahui bersama bahwa kenapa Allah kasih berbagai macam bentuk yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Artinya berbeda-beda. Dalam Al-Quran dikatakan adalah bentuknya diuji buat kamu. Ternyata semua ini adalah ujian, sahabat. Ternyata semua yang Allah kasih adalah ujian. Allah kasih kaya, Allah kasih kekayaan, Allah kasih jabatan, itu adalah ujian. Ada mungkin yang miskin, ada mungkin orang yang kaya, ada mungkin orang di atas, ada orang yang di bawah. Tapi perlu kita ketahui bersama, janganlah kita menganggap yang Allah kasih kepada kita itu kecil, atau jangan kita menganggap ente atau menganggap remeh yang Allah kasih, karena bisa saja apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah memberikan isyarat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kali ini saya akan kisahkan sebuah kisah di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, di mana pada kisah ini
saya akan sampaikan, yakni kisah daripada Nabi Daud alaihi salam. Tentu mungkin kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang Nabi Daud, tentu kita berbicara tentang raja yang zalim pada saat itu namanya Jalut. Tapi bukan itu yang kita akan bahas pada saat ini. Ada sisi-sisi yang lain. Nah, bagaimana kisah tersebut? Yang dijelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, yakni Nabi Daud alaihi salam berbincang dengan cacing tanah. Oh, sangat luar biasa ini. Mungkin kita penasaran, Nabi Daud dengan cacing tanah. Mungkin kita jarang untuk mendengarkan kisah ini, tapi insya Allah mudah-mudahan saya akan sampaikan sebentar bagaimana kisah tersebut dengan Nabi Daud alaihissalam dengan cacing ini. Nah, bagaimana? Nah, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam keluar di depan rumahnya. Ya, sementara santai-santai melihat pekarangan-pekarangan rumah. Ternyata apa yang terjadi? Di sudut rumahnya terdapatlah cacing tanah yang hidup di tanah. Cacing, makhluk paling kecil, mungkin sangat biasa, bahkan hina mungkin di hadapan manusia bagi orang-orang yang melihat dengan hal seperti itu. Dan lihatlah Nabi Daud alaihissalam. Maka terucaplah dalam hatinya Nabi Daud alaihissalam berkata, wahai cacing, wahai cacing. Kalau bahasa Indonesianya cacing, kalau bahasa Bugisnya alati guys. Apa yang terjadi? Nabi Daud alaihissalam mengatakan kepada cacing, wahai cacing, apa gunanya kau diciptakan oleh Allah? Kau hanya hidup di tanah bergelinding, dari turun ke bawah, kemudian naik lagi ke permukaan, kemudian turun lagi. Apakah hanya itu yang kau lakukan? Apakah hanya itu yang kamu bisa lakukan, wahai cacing? Tapi apa yang terjadi? Semua yang perlu kita ketahui bersama, semua yang terjadi di muka bumi ini tidaklah mungkin terjadi kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dedaunan jatuh dari pohonnya, lepas dari tangkainya, tidaklah mungkin jatuh sampai ke tanah kalau tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk paling kecil pun hidup di tanah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tidaklah mungkin terjadi kalau tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah selanjutnya? Ternyata dengan izin Allah, kun fayakun. Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Ternyata cacing ini bisa berbicara, bisa ngomong. Bicarai lauri Nabi Daud alaihissalam. Dia berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud, jangan kau menyangka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sia-sia. Tidak, Nabi Daud. Nabi bilang orang konjo, Andre. Tidak, Nabi Daud. Ternyata langsung pada saat itu Nabi Daud alaihissalam kaget. Langsung Nabi Daud alaihissalam terenyah dan berkata, kenapa bisa? Cacing ini berkata, wahai Nabi Daud, jangan kau menyangka apa yang aku lakukan di muka bumi ini, dari turun ke tanah kemudian naik lagi permukaan. Sesungguhnya gerak-gerik saya itu Nabi Daud adalah bentuk untuk penyembahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketahui Nabi Daud, kata cacing, sesungguhnya saya pagi, siang, sore, malam tidak pernah terputus untuk memuji Allah. Dan ketahui Nabi Daud, kata cacing, Masya Allah. Ketahui Nabi Daud, kata cacing, ketika dedaunan menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan, sesungguhnya dedaunan itu bertasbih untuk memuji Allah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nabi Daud langsung meneteskan air mata. Kemudian dia sujud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan karena dia menganggap remeh
apa yang dilakukan terhadap cacing. Kemudian cacing berkata, ketahui Nabi Daud, setiap harinya saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallah. Langsung Nabi Daud sujud di hadapan Allah dan mohon ampun. Nah, apa hikmah di balik kisah yang saya sampaikan tadi? Yang pertama, kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, makanya tetaplah selalu berhusnuzon. Jangan selalu berzuuzon. Ketika diuji oleh Allah, jangan selalu berzuuzon, tapi berhusnuzon, berprasangka baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan selalu bersuuzon. Kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa begini, kenapa begini. Jangan, tapi selalu berhusnuzon. Oh, Allah kasih saya seperti ini, mungkin saya banyak dosa. Allah kasih saya mungkin seperti ini, karena mungkin banyak yang ada pahala, Allah ada kabar gembira yang Allah kasih kepada kita. Jadi tidaklah mungkin, kenapa Allah kalau ingin menijabah doa-doa kita, Allah ingin mengabulkan permintaan kita, mudah bagi Allah. Dari dahulunya mungkin miskin, kemudian tidak lama akan menjadi kaya, mudah bagi Allah. Kalaupun sebaliknya dia mungkin dahulunya kaya, kemudian dia jadi miskin, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya tadi? Secara akal mungkin cacing tidak bisa berbicara. Secara mungkin akal cacing itu mungkin tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Ternyata dengan izin Allah cacing ini bisa berbicara, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dalam kehidupan kita. Walaupun bagaimanapun berat ujian Allah kasih kepada kita, walaupun mungkin Allah berat yang Allah kasih sakitnya buat kita, kalau Allah ingin sembuhkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. No. Tapi tahu kenapa kita ingin diuji oleh Allah? Supaya Allah akan menilai siapa orang yang beriman dan siapa orang yang tidak beriman. Masya Allah guys. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bersyukurlah Allah yang kasih di muka bumi ini. Bersyukurlah segala sesuatu yang Allah kasih. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua. Cacing ini berkata, jangan kau menyangka gerak-gerik saya itu adalah bentuk penyembahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, semua adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan oleh Allah, apakah bentuknya semut, apakah bentuknya cacing, apakah bentuknya bebatuan, apakah dedaunan. Makhluk-makhluk di muka bumi ini, semua yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, ternyata dia memiliki kewajiban kepada Allah. Sesungguhnya dia hanya untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah kuciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Begitu pula makhluk yang lain. Apakah ikan, ular, semua bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu memberikan isyarat kepada kita, hei, kalau kita berbicara tentang penciptaan yang maha sempurna, maha ciptaan Allah, yang paling sempurna adalah manusia. Tapi toh apa yang terjadi? Kadang manusia lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia dia tidak mau sujud untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran terhadap cacing. Mungkin hina di hadapan manusia, mungkin biasa di hadapan manusia. Tapi toh ternyata dia memiliki kewajiban pagi, siang, sore, malam, tidak pernah terputus untuk memuji Allah. Apalagi kita manusia. Sesungguhnya ciptaan yang paling sempurna di muka bumi ini adalah manusia. Bagaimana nikmatnya Allah kasih.
Ada nikmatnya mata. Allah berikan pendengaran dengan sempurna. Allah memberikan kita penglihatan dengan sempurna. Ada mulut kita untuk berucap. Ada kaki kita untuk melangkah. Tangan kita bisa melakukan apa-apa. Gigi kita sangat luar biasa. Proses penciptaan yang maha sempurna dari segala sesuatu makhluk adalah manusia yang paling sempurna. Maka karena kau adalah makhluk yang paling sempurna, maka sebaiknya sempurnakan ibadah kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan kita mendapatkan jauh dari asapnya neraka nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat salam mabaraka dimanapun berada. Kemudian apa hikmah dibalik daripada kisah Nabi Daud alaihissalam bersama dengan cacing? Ternyata pujianlah amal yang paling tinggi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hei, ketika kau punya masalah, hei, ketika kau punya sakit, hei, ketika kau diuji oleh Allah, zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadikanlah zikir itu sebagai penenang dalam hati. Mudah-mudahan dengan zikir kita, pujian-pujian kita kepada Allah, Allah akan berikan lambat laun masalah yang kita hadapi, Allah berikan kemudahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanda orang yang beriman selalu dia ucapkan la ilaha illallah. Jaddidu imanikum la ilaha. Perbaharui imanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, melakukan dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang yang beriman kemudian dia tidak melakukan perbuatan, dia tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Kalau ada mengaku beriman, tapi dia tidak bersedekah, dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang yang beriman, tapi belum pi untuk berpuasa atau melakukan ibadah, maka dipertanyakan rasa keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka imanlah yang akan membawa kita, mudah-mudahan di kisah daripada Nabi Daud alaihissalam, menambah rasa keimanan kita kepada Allah, menambah rasa ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita masing-masing. Pemirsa, sahabat salam mabarakah dimanapun berada, saya kira ini tausiah yang saya sampaikan, kisah yang saya sampaikan, yakni kisah Nabi Daud alaihissalam bersama dengan cacing. Mudah-mudahan ada iktibar, ada ibrah, pelajaran bisa kita ambil, dan insyaallah mudah-mudahan semua lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan itu dari saya pribadi, kalaupun itu baik, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Studio Mini, Andi Armadi Official mengucapkan salam barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.